Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Mahesa Sultan Edward Nurfalah dari kelas 12 MIPA 5. Nah, jadi untuk tugas tambahan dari biologi itu saya memilih tema namanya penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, oke. Sebelum masuk ke penjelasannya, materi-materinya apa aja nih, saya akan menunjukkan dulu. Jadi, penyimpangan semu hukum Mendel itu ditandai dengan berubahnya perbandingan fenotip pada keturunan sehingga tidak sesuai dengan hukum Mendel, begitu. Oke. Terus perbandingan fenotip itu dapat berubah, tapi prinsip-prinsip dasar dari cara pewarisannya tetap menyesuaikan dengan hukum Mendel, kayak gitu. Oke, lanjut. Untuk penyimpangan semi hukum Mendel sendiri itu dibagi menjadi 5. Jadi yang pertama itu ada atavisme, terus yang kedua itu ada kriptomeri, terus yang ketiga ada polimeri, yang keempat ada epistasis hipotesis, terus yang kelima ada komplementer. Bener guys, azan bener guys. Nah, oke, lanjut untuk penjelasan dari yang pertama. Yang pertama itu ada atavisme. Atavisme adalah interaksi antar gen yang menghasilkan keturunan dengan fenotip yang berbeda dari induknya. Nah, contohnya itu dapat temukan nih dari gambar-gambar di atas ini nih. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, adapun untuk beberapa ciri khususnya. Jadi, ciri khusus yang pertama itu ketika dia memiliki dominan R dan P di sini. Jadi di sini itu nggak melulu dia itu dominan-dominan ataupun terus gimana ya jelasinnya, pokoknya di sini itu kosong guys. Ini bisa dominan, gimana ya ngomongnya, bisa homozigot maupun heterozigot. Nah gitu, kayak contohnya ini bisa rara papa, rara papi, rari papi, kayak gitu. Terus yang kedua itu ketika yang di sini R-nya besar dan yang di sini P-nya itu kecil atau resesif homozigot. Nah, jadi di sini itu kosong. Jadi dia tuh bisa heterozigot maupun homozigot. Jadi kayak rara pipi ataupun rari pipi, kayak gitu. Terus yang ketiga itu ada ketika R-nya yang resesif homozigot. Jadi P-nya itu bisa riri papa maupun riri papi, kayak gitu guys. Terus yang terakhir ada single atau P-nya tuh kecil semua gitu. Nah, udah lanjut guys, kita lanjutkan dengan latar yang berbeda karena tadi itu udah diusir dari perpustakaan. Oke, kita lanjut pada materi yang kedua. Gede banget. Nah, untuk materi yang kedua itu selanjutnya setelah dari atavisme itu ada yang kedua namanya kriptomeri. Nah, untuk kriptomeri itu ya adalah sifat gen tersembunyi yang akan muncul ketika dia itu ini bertemu dengan gen lain yang tertentu. Motor. Nah, untuk contohnya itu pada ini bunga Linaria marocana salah. Nah, kalau dari situ sebentar gini aja. Untuk sifat-sifatnya, untuk A besar itu adalah pigmen antosianin, yaitu suka basa. Terus untuk A kecil itu tanpa pigmen antosianin. Terus kalau B besar itu basa, B kecil itu asam. Nah, untuk contohnya kayak gini nih. Ketika A besar bertemu dengan B besar itu akan menjadi warna ungu. Nah, ketika A besar bertemu dengan B kecil akan menjadi warna merah. Nah, untuk yang dua ini
mau A kecil bertemu B besar ataupun A kecil bertemu B kecil itu akan menjadi putih karena dia tidak memiliki ini gen yang A besar, karena gen A besar itu kan untuk yang pewarnanya, karena dia itu memiliki pigmen antosianin. Nah begitu guys. Oke lanjut. Nah untuk yang ketiga itu yang namanya ini guys. Wih salah. Yang namanya komplementer. Sesuai dengan namanya, komplementer itu adalah interaksi gen yang sifatnya itu melengkapi. Nah kita itu biasa kita ambil contoh pada ini aja dah, yang bisu tuli itu gampang tuh. Untuk bisu tuli itu pokoknya dia itu akan bisu tuli ketika salah satu dari ininya dia memiliki yang dominan resesif homozigot. Kayak misalnya D besar nih, ini di sini udah D besar tapi di sininya E kecil. Nah itu bakal bisu tuli. Kayak misalnya ini juga D kecil padahal di sini E besar tapi di sini D kecil, makanya di sini bisu tuli juga. Apalagi yang ini juga nih D kecil E kecil itu pasti bisu tuli ya. Nah untuk yang normal dia memiliki salah satu yang dominan, dominan kayak gitulah pokoknya ya. Oke kita langsung lanjut aja karena udah pada paham. Nah oke, ini untuk yang keempat itu ada yang namanya ini epistasi hipostasi. Nah untuk epistasi itu gen yang menutupi, sedangkan yang hipostasi itu gen yang ditutupi. Untuk contohnya nih, for example ini untuk biji gandum. Nah biji gandum itu ketika misalnya hitamnya dominan atau epistasi terhadap kuningnya hipostasi, berarti yang hitam menutupi kuning kayak gitu. Ini untuk kayak gini nih, ini untuk contohnya. Makanya ketika ada H besar dan H besar, kenapa dia warnanya hitam? Karena epistasinya atau dominannya itu yang warna hitam. Kayak tadi dijelasin di atas itu tadi. Nah, ketika ini juga H besar, terus di sini ada resesif homozigot, itu bakalan jadi warna hitam. Nah, beda sama ini kan nggak ada pigmen warnanya nih, hanya nih, tapi K-nya besar. Nah, maka dari situ warnanya menjadi kuning. Nah, sedangkan di sini dia H kecil, K kecil yang merupakan dua-duanya itu homozigot resesif. Itu maka warnanya menjadi putih karena dia nggak punya pigmen warna. Begitu guys. Oke lanjut untuk yang terakhir ya. Oke guys, untuk yang terakhir, yang kelima itu ada namanya polimeri. Nah untuk polimeri ini itu adalah nih interaksi gen yang sifatnya itu menambah atau kumulatif. Nah jadi kayak contohnya gini, kita ambil contoh dari misal ada ini nih dari gamet M1. Nah untuk M1 nya ini yang besar itu misal ini kita ganti aja ya, ini ada kesalahan teknis. Nah untuk M1 besarnya di sini hitam, terus M1 kecilnya di sini putih. Terus untuk M2 besarnya itu hitam, terus M2 kecilnya itu putih. Nah untuk interaksinya kayak gini, ketika dia sama-sama memiliki gen yang dominan, dia akan menjadi semakin hitam atau hitam legam. Nah ketika hanya salah satu, misalnya dominan yang M1 itu besar. Oh nggih. Iklan bentar. Untuk kalau misalnya M1 nya yang dominan tapi M2 nya itu resesif homozigot, itu akan menjadi hitam aja, hitam, enggak yang hitam legam yang kayak gini yang pertama. Nah tapi kalau misalnya yang resesif homozigotnya itu M1 tapi yang M2 nya itu dominan, itu akan menjadi misalnya di sini sawo matang. Nah dia akan menambah warna baru. Dan kalau misalnya di sini resesif homozigot semuanya, dia akan menjadi misal kuning langsat atau putih gitu, putih yang paling beda sendiri. Nah itulah pelajaran kita hari ini. Jadi terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kalau gitu saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.